Aditya Regas, Iman Ya. Syah. Iya. Pertama kali kita kenal di Duta Mall. Iya, bukan pertama kenal, pertama kali ketemu tepatnya. Pertama kali, Iya. first meeting. First meet, gak Yes. sengaja di toilet. Sebenarnya Itu kalau ya. kita tilik dari track record pertemanan kita di sosmed itu udah lama Udah lama sekali. banget, udah lama. Zaman-zaman Indofitgram lagi booming waktu itu. Banjar Pitgram. Iya, Banjar Fitgram. Di situ ya karena masa pubertas saya mencoba-coba hal-hal yang tidak masuk di akal, Ya. akal sehat. Ya, tapi viral waktu itu. Ya itu. Banyak orang yang Itu nonton. anehnya itu. Aneh. Setelah di umur sekarang Ya, baru ngelihat lagi video ya, tersebut mau apa? Mau muntah. mau minta konyol. Cuman Iya. Ah. ini menyinggung masalah algoritma di Instagram ya. Oh iya, algoritma. Faktanya masyarakat Banjar ini suka komedi-komedi yang keras gitu. Oh iya, iya. Itu ini pada zaman ini atau pada zaman kemarin? Zaman itu? yang kita awal Halloween. pertemuan ya kan. Oh iya iya. Betul iya, kan? Iya. Ya benar benar benar. Suka-suka lucu-lucu kayak gitu. Iya, yang kayak mungkin lebih ke kata-kata tidak Tidak. tidak menjual di Tidak Banjarmasin. menjual sebenarnya. Kalau nampar orang lucu, padahal tidak ada manfaatnya. Iya, tidak ada faedahnya pada. Jika mendengar nama kata Aditya Regas, pasti di benak orang-orang, khususnya bisa kita bilang Banjarmasin dan Kalsel dan sekitarnya, Ya, boleh dibilang. pasti itu adalah seorang penulis. Ya, Nah, ini menarik, Bu. penulis dan blogger biasanya. Oh, blogger. Blogger sih sebenarnya. Awalnya dari situ. Bisa diceritakan, Bung, sebelum nulis ini kehidupan blog memblog Anda? Ya awalnya cuman iseng-iseng aja sih nulis, ngeblog itu zaman-zaman sekolah. Terus pada akhirnya bikin cerita namanya dari Tanah Magang. Terus ada teman yang bilang, ini kenapa nggak dibukuin aja ceritanya. Terus pada akhirnya makalah tercipta tahun 2014. Itu buku perdana namanya Diary Anak Magang. Oke. Buku pertama Diary Anak Magang. Nah ini dia bukunya guys. Tahun Wih, 2014. mantap. Bisa boleh megang, Bro? Silakan Pak. Kita bahas covernya dulu, Bro. Dari covernya ini cerita anak sekolah. Iya, cerita anak sekolah Pak, anak SMK Pak. Ya, Yang sedang sinopsis patah hati ya. dan galau Pak sebenarnya Pak. Itu sih sebenarnya. Lama banget bukunya ini udah 2014. Bercerita tentang seorang siswa magang yang lagi galau. Digalaui oleh mantan pacar ceritanya waktu itu. Oh, iya. Ini sempat maksudnya diperjualkan bebas kah? Iya, diperjualkan secara indie sih sebenarnya. Soalnya ini Indie? penerbitnya penerbit indie. Jadi Oh, ya kita iya. jualnya juga secara indie, bukan ada di toko-toko buku gede, nggak ada. Dengan terbitnya buku pertama ini, apakah hal tersebut menegaskan bahwa Anda hidup sampai ke liang lahat nanti ingin menjadi penulis karena terbitnya buku ini, atau mencari ya gimana ya ceritanya ya, inilah gue gitu, bahasa gitu. sederhananya inilah gue penulis. Enggak juga sih sebenarnya. Intinya sih nulis ini apa ya? Sama kayak kita kalau boleh dibilang itu mengobati diri sendiri sebenarnya menulis ini. Sebuah apa istilahnya ya? Mengisi waktu luang. Bukan, maksudnya menulis ini lebih karena menyalurkan emosi sih sebenarnya sih. Nah itu salah satunya. Jadi ada suatu hal yang kepikiran yang gak enak apa segala macam, biasanya ya ditulis aja gitu biasanya. Jadi setelah nulis rasanya kayak lebih plong aja sebenarnya. Itu sih sebenarnya. Ya, menuangkan segenap isi hati ente. Ya Nah, bisa dibilang seperti itu. Jadi lebih dengan tenang menulis sih sebenarnya. plong aja gitu. Ya jadi lebih tenang. Ini udah berapa buku nih? 2. Boleh di Satunya lagi. Yang satunya ini bukunya judulnya Elegi.
Pertemuan Apakah adalah perpisahan yang menunggu waktu. berarti tidak ada hubungannya dengan buku pertama? Tidak ada hubungannya dengan buku pertama. Ini buku antologi puisi, kumpulan beberapa puisi dari 4 penulis. 4 penulis. Boleh saya pegang, Bang? Silakan. Covernya nih, menarik nih, Bro. Covernya. Oke. Terinspirasi dari mana? Oke, jadi ada sedikit cerita di covernya. Sebenarnya covernya itu yang pertama bukan ini. Ada covernya satu gambaran, cuman kami kayak kurang serk aja waktu itu sama gambarannya. Lalu pada akhirnya sebenarnya waktu itu, jadi bukunya ini kan ada 4 penulis. Semua naskahnya sudah selesai. Terus juga ada ilustrasi di dalamnya, ada beberapa ilustrasi juga di sini. Nah, mungkin contohnya seperti ini, ada 4 ilustrasi. Terus semuanya sudah beres, tinggal cover doang yang waktu itu belum. Dan editor dan dari percetakannya juga udah nungguin kapan nih covernya. Nah, pada akhirnya waktu itu sangat-sangat bingung mau kayak gimana lagi. Lalu pada akhirnya entah kenapa waktu itu kepikiran satu foto cewek yang ada di laptop. Cewek yang Bukan, oh, Mas. bukan. Dan next. Jadi waktu itu pas lagi ngecek laptop, terus tiba-tiba ini foto siapa nih? Oh, ternyata ingat. Dulu itu pernah waktu zaman-zaman bulan puasa, kan gue sedang fotografer juga tuh. Jadi waktu bulan puasa itu iseng-iseng tuh foto-foto kegiatan orang-orang di pasar kue waktu bulan Ramadan. Nah, waktu itu adalah satu cewek lagi megang kamera juga waktu itu posisinya, dan dia lagi moto-moto. Nah, karena dilihat ini istilahnya kayak ya bisa dibilang waktu itu kan masih ngejomblo ya, cantik apa segala macam kan dalam pikiran kan. Lalu pada akhirnya iseng aja foto orangnya dari jauh. Pas dia kan nggak tahu tuh posisinya tuh waktu dipoto, pas dia balik badan kayak gini, posisinya kayak gini persis, rambutnya terurai kayak gini persis tuh, kayak gini. Dan itu dalam keadaan dia tidak sadar, dia tidak tahu dipoto. Dan cover ini pun berawal dari ketidaksengajaan. Dan Itu. akhirnya jadi cover beneran. Jadi cover buku beneran, dan ini sangat menunjukkan isi bukunya sebenarnya dari covernya ini mewakili. Dan itu tidak sengaja padahal. Tapi bagus sih. Siapapun untuk orang yang ada di balik foto dari cover ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Sebenarnya wanita ini wajib mendapat royalti dari penjualan buku ini. Cuma kan buku ini royaltinya didonasikan kan ke Rumah Singgah Anak Kanker. Jadi kami para penulis tidak menerima royalti sama sekali. That's the point that I want to talk with you. Yes. Pertengahan bulan puasa tahun kemarin, itu saya diberi kesempatan untuk support acara waktu itu. Iya, jadi ini bagus banget. Ngobrol bareng teman LG. Ini bagus banget, Sob. Visi misi terbitnya buku ini, royalti penghasilan dari buku ini disumbangkan ke Rumah Singgah Anak Kanker. Rumah Singgah Anak Kanker, dan kebetulan saya nge-tag videonya. membantu tag video yang visi mulia ini. Intinya itu sih sebenarnya. Intinya buku ini tercipta karena apa ya? Karena gue ngerasa ini kan 4 penulis nih. Satunya gua, 3-nya itu dari teman-teman penulis juga, cuman semua itu dari Kalimantan Selatan. Nah, jadi gua ngangkat orang-orang di sekitar sih sebenarnya. Kalau boleh disebut royalti yang disumbangkan ke itu kisaran sekitar ya 2-an lah. Lumayan itu. Lumayan lah royaltinya. Dan itu kami nggak terima sama sekali. Maksudnya dikasih ke Rumah Singgah Anak Kanker. Wah, gila itu, Bro. Pertama kalinya saya melihat terjun langsung. Biasanya saya lihat di sinetron ajab itu ya. Oh, itu gila, Bro. Thanks for the experience. Yes. Ngomong-ngomong masalah masih di kisaran buku nih kan. Kita tahu kan Banjarmasin ini bisa kita bilang sulit mengembangkan marketingnya. I don't know it is true or not. Okay. Tapi 80% sebenarnya Banjarmasin ini memiliki seniman-seniman. Iya, banyak. Cuman sebenarnya yang jadi fokusnya kurang terekspos sih sebenarnya mereka. Kurang terekspos dan itu jatuhnya ke marketing. Nah, dari sudut pandang Bang Adit sebagai penulis, apa kendala utama berkarya di Banjarmasin khususnya Oke. Jadi kita ngomong marketing. Gue tangkap sih. Jadi sebenarnya sih sama teman-teman realitanya. Jadi sebenarnya teman-teman di Banjarmasin ini kan mereka juga punya
punya pemikiran, mereka juga punya tulisan yang bagus sebenarnya dan lain sebagainya. Cuman terkadang mereka tuh bingung gimana sih cara ngejual bukunya ini. Itu hal yang sebenarnya itu sangat disayangkan kalau mereka itu tidak tahu. Tapi kita nggak bisa juga nyalahin kan, karena itu masing-masing orang beda-beda. Buku elegi ini juga tercipta karena istilahnya kenapa ini bisa dijual? Ya karena gue punya followers. Iya. Itu sih sebenarnya, dan teman-teman yang lain pun juga punya followers. Jadi istilahnya kayak gua collab sama satu orang, terus orangnya punya followers, gue juga punya followers kami berbeda. Nah jadi dari situlah istilahnya tuh buku tuh jadi lebih banyak dijual. Ngerti nggak sih? Intinya sih dikolaborasi sih. Kalau kita kolaborasi berarti jaringan kita semakin luas. Intinya seperti itu. Nah, itu yang harus dilakuin. Kalau misalkan lo pengen nerbitin buku walaupun secara indie, tapi pengen istilahnya buku ini banyak dibaca orang apa segala macam, ya kalau lo nggak terlalu mampu punya banyak followers, ya coba aja kolaborasi sama orang. Itu sih sebenarnya intinya untuk memperluas jaringan kita. Boleh juga tuh di umpat itu apa sih? Apa? Boleh juga diadaptasi nih, strategi tak terpikirkan dari Anda. Ngomong-ngomong soal marketing, orang-orang banyak tidak tahu nih bahwa beliau selain menjadi penulis itu menjadi buzzer di sosial media. Buzzer itu istilah zaman dulu sih, kalau zaman sekarang buzzer tuh lebih ke politik digital marketing sebenarnya. Digital bisa di-expose sedikit. Jadi kerjaan gua selain seorang penulis, sampingannya aja penulis sebenarnya bukan pekerjaan sih. Gue juga nge-handle beberapa akun sosial media sebenarnya. Nah, baik itu orang yang jualan online atau toko misalkan, atau bahkan beberapa instansi pemerintah gue sempat pegang untuk sosial medianya. Nah, boleh disebutkan? Jangan tuh privasi mas, privasi tuh kerjaan. Nggak boleh itu di-share. Oke, jadi itu sih sebenarnya itu kerjaan sampingan sih sebenarnya sih mas. Jadi sosial media developer atau sosial media marketing. Itu sistem untuk fee budget itu bagaimana? Apakah ada persetujuan dari? Yang pasti kalau kita kalau gue kerjanya per tim sih, jadi nggak gue sendiri, ada timnya, ada tim desain, ada tim buat lihat data, searching kebutuhan si klien apa segala macam gitu kan. Jadi kita juga nyediain paket sih sebenarnya. Nah kayak gitu, jadi bukan misalkan si ini paketnya apa nih harganya si ini, yang si ini beda lagi harganya, enggak. Kita punya paketan biar lebih aman kayak gitu. Mantap. Untuk di tahun 2020 berapa brand atau akun yang masih jalan atau ente pegang? Akun yang masih jalan itu sekitar 2 sampai 3. 2 sih yang pasti sih, yang satu itu sudah mau habis ininya. Kontraknya, kita sistem kontrak. Asik nggak? Asik sih kerjaannya, karena kita kerjaan itu emang kita senangi. Ininya itu sih, kalau misalkan kerja lo senengin ya lo bakal happy aja, walaupun istilahnya ya anggap fee-nya nggak seberapa lah, tapi kalau lo ya emang passion lo di sana ya pasti seneng lah gitu lah. Itu sih ininya sih. Duitnya cuy? Ada lah aja. Kalau nggak ada sama sekali, kalau nggak ada sama sekali banget, tapi kadang kan kalau itu memang passion kita ya kita pasti senang aja, kita jalanin itu aja. Maksudnya bahasa sederhananya tidak ada beban lah. Iya, tidak ada beban. Oke, menyinggung sedikit masalah masih sekitaran apa namanya brand marketing, digital marketing. Digital marketing ini kan, yes right? Iya. Ingin menyinggung sedikit proses cara kerja di digital marketing. Itu kan kita mengorganize ya, bahasanya mengorganize bagaimana brand tersebut terlihat cantik di feed Instagram gitu kan. Salah satunya. Itu kan berarti harus mengerti algoritma Instagram. Bisa dibilang seperti itu. Bisa di-expand kendalanya dalam mengorganize. Oke, nah jadi kalau kita di digital marketing atau social media marketing, kadang kendalanya itu adalah pemahaman si klien kita. Jadi sebenarnya kita hadir itu di sosial media ngebantu growing si untuk branding ini sebenarnya tumbuh, tapi kita nggak janji bahwa misalkan anggap produk ini bakalan laku atau enggak, kita nggak bisa menjamin itu dong. Nah intinya sih itu. Kadang itu yang menjadi kesalahpahaman orang. Ini gue sudah bayar lo tapi kok
jualan gue nggak habis-habis nih, jualan gue kok kayak gini nggak ada peningkatan segala macam. Kadang kita nggak bisa juga nyalahin, bukan nggak bisa juga sih, emang nggak bisa disalahin sih digital marketing yang kami ini kerjaannya. Karena tujuan kami emang bukan buat ngejual barangnya, tapi buat nampilin produknya dengan dikemas sedemikian rupa supaya terlihat menarik. Itu sebenarnya intinya. Nah, cuman dari situ kita juga bisa riset pada akhirnya, oh ternyata si klien kita ini followersnya, perusahaannya tipe kalau orang seperti ini, berarti kita harus bertindak seperti ini. Nah, seperti itu maksudnya. Kayak gitu caranya. Cuman itu sih kendalanya, kadang si pemahaman si orang ini yang nggak nyampe. Dikira kerjaan kita ini buat ngelakuin jualannya dia, padahal enggak seperti itu padahal. Nah. Itu masalah mindset aja sih bro. Iya. Si host klien kita misalkan. Klien ini ngasih duit tahu beres. Iya. Makanya kita harus mengedukasi. Makanya ketika pertemuan pertama dengan si orang ini kita harus tahu dulu kebutuhan dia apa. Sama kita kasih edukasi juga ke orangnya. Apakah ada waktu yang spesifik ngepostnya harus pagi nih? Ya itu kan tergantung. Ini tergantung followers kita sih, nggak mesti juga harus pagi harus malam, soalnya nggak mesti. Memang tergantung followers kita. Dari explanation Anda sulit ternyata Bung. Sulit. Saya membayangkannya sulit Bung. Soalnya kita kan harus soalnya kita harus aktif bersosial media terus kan, sampai mata ini pecah, memerah. Balik-balik ke rumah, orang tua nanya, abis ngapain kamu? Mabuk ya. Ya itulah Pak, sebuah pekerjaan ya, tidak ada yang mudah lah intinya lah, tidak ada yang mudah. Oke nih Bang Dit, karena harinya ini kan mau kiamat ini ya. Adit Siregar adalah seorang penulis, semua orang sudah banyak tahu. Seorang digital marketing. Sebagian aja, itu nggak banyak orang yang tahu. Itu sengaja tidak mengekspos kan, karena tidak perlu mengekspos. Ada sih, cuman jarang banget. Nggak perlu. Soalnya nggak perlu. Hanya beberapa orang yang tahu. Orang yang tahu pasti. The last that I noticed from you is you are a teacher, bro. Iya. Dari tampang muka ini seperti penjual bawang putih, bro. Itu gimmick atau beneran guru ente, bro? Beneran guru, men. Gue ngajar dari tahun 2013, men. Sejak 2013 gue ngajar sampai sekarang. Oh, di sekolah? Di sekolah SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Itu sekolah gue dulu sih. Iya. Berarti ada ahli waris itu ya? Iya. Ini menarik bro. Ini kan saya kemarin ikut tes dan saya hasilnya gimana Pak? Udah keluar Pak? Sudah lulus. Itu yang Iya. Tembus lah ibaratnya bahasa manisnya gitu. Iya. Kan ada 3 tahap tuh. Iya, ada 3 tahap. Pas masuk mau lanjut ke ternyata di yang instansi tersebut mencari saya finish di urutan 32. Jauh banget lah. Poinnya gini bro, setelah mendengar kabar-kabar burung yang beredar, ternyata di situ gitu. Saya bro. Gitu bro. Menurut ente gimana nih menyinggung masalah budaya orang dalam yang susah sih bro, susah sih, karena itu salah satu keahlian harus lo punya. Harus dipunya. Orang dalam. Ini tolong Pak, anggota ditangkap ini. Memang sulit menghilangkan itu menjadi sebuah tradisi. Iya, itu sih yang sangat disayangkan sih. Nepotisme ya istilahnya ya katanya ya. Bukan sih nepotisme. Ujar orang Tanjung tuh kada sucing. Oke, di luar konteks. Lanjut ke guru tadi, awal 2013 sudah mengajar kah atau magang dulu kah? Langsung mengajar 2013. Ini ada kaitannya Bung? Anda mengajar dengan buku pertama? Nggak ada. Oh, tidak ada. Nggak ada. Bukan karena penulis jadi guru, enggak. Oh iya. Saya mencoba menarik benang merah, tidak ada, bro. Itu kan gini. Saya dulu sempat bikin video kocak juga kan, bro. Dan saya kebetulan guru juga. Pas mengajar PPL itu kan ada dampaknya bro. Jadi para murid ini
tahu latar belakang Oh Aneh iya, sebagai komedian content creator. bodoh itu. Jadi saya diajak collab. saya kesulitan untuk mengajar Iya. karena para murid ini menganggap bahwa saya itu Orang yang lucu. orang yang goblok gitu hitungannya. Apakah ente sebagai penulis yang Yang juga galau. hits di sosial media Iya. ada berpengaruh pas lagi mengajar? Kalau gue pribadi sih nggak ada sih Jan sebenarnya. Intinya karena apa ya? Karena basically gue juga seorang pelatih PMR waktu zaman SMP. Ya, ya. Waktu zaman sekolah SMK dulu, gue sambil ngelatih PMR di SMP. Nah, basically gue apa istilahnya ya dari situ awalnya. Gue sudah punya basic ngajarin orang kayak gimana sih ngajarin siswa-siswa ini. Nah, lalu pada gue ngajar di kelas, ya siswa-siswa SMK semua yang umurnya beda jauh, gue masih bisa ngehandle. Karena gue sudah belajar dari situ, belajar dari pengalaman. Nah, Karena gampang diprediksi lah habit. iya, Karena hampir kan sama tipis aja iya, sih sebenarnya. tipis-tipis. Tipis-tipis aja. Makanya kita bisa ngehandle, alhamdulillah waktu itu. pelajaran gampang masuk ya. Otomatis ya, kan? insya Allah pasti gampang masuk. Pelajaran gampang masuk tergantung bagaimana kita cara mengajarnya sebenarnya. Kalau kita ngajarnya ya anggap terlalu kaku ya siswa juga bosan, ngantuk gitu. Kita terlalu banyak menjelaskan, siswa juga bakalan bosan. Jadi Menarik, pasti ada menarik. pasti ada teknik cara mengajar kita sih, formula kita gimana yang enaknya. Sebelumnya kita flashback dulu ya. Oke. Akhir Januari ente wedding. Akhir Januari. Maksudnya Bulan berapa ente wedding? Februari tahun tadi. Tahun tadi Iya, tahun tadi. 2020. 19 Mas. Ini 2020. 19 Masehi bulan Februari 2019. Iya. Bang Adit baru melepas keperkasaannya kepada seorang wanita sehidup sematinya. Iya. Congratulations, Bro. Iya, terima kasih. Iya. Saya tidak bisa datang karena Iya. di lockdown ya. Iya, Gitu di ya. lockdown. Belum ya. Belum Mas, saya di Tangerang waktu itu Mas nikahnya nggak di sini. Jadi ada susah juga ngundang teman-teman di sini kayak gimana. Itu sih. Waktu itu di Tangerang acaranya. Iya. Ini this rather sentimental topic. Iya. If would you mind to explain why did you decide to marry? Kenapa Anda memutuskan untuk menikah? Oke. Bahasa sederhana aja nih. Kenapa simple aja. gua memutuskan menikah? Yang pasti bukan karena pengen ikut-ikutan. Kan orang ada tuh pengen ikutan kadang-kadang. Karena usianya, karena tuntutan keluarga, karena mungkin masalah masa lalunya, kayak gitu kan biasanya. Tapi kalau gua memutuskan menikah karena memang gue merasa ini udah waktunya. Kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Waktunya udah tepat nih, saatnya Menikah. Dan gue udah merasa siap waktu itu. Gitu Mantap. sih sebenarnya sih. pengen nanya balik atau? Gak usah deh Mas, gak ada jawabannya kayaknya. Oke, terima kasih. Ini menarik, Bro. Oh, iya. Ini udah jalan berapa nih wedding ini? Udah punya anak kan? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah setahun lebih kami. Iya, iya. Ada punya satu anak. Sekedar informasi, nama anak beliau ini sangat mengintimidasi saya. Namanya, Muhammad Arzan Imansyah. jadi kalau manggil Zan itu Ya, otomatis? terngiang-ngiang, Pak. Oh. Terngiang-ngiang tag video yang waktu ngeremes itu, Mas. Oke, next. Poinnya gini, Bro. Poinnya gini, Bro. Iya. Ini kan masih, ya anggap masih berkarya lah antum kan. Apa bedanya berkarya ketika bujangan dan sudah memiliki istri dan satu orang anak? Oke, pertanyaan cukup menarik. Jadi sebenarnya perbedaannya ketika gua masih istilahnya ngejomblo lah kan, sama sudah nikah, sudah berkeluarga, perbedaan berkarya itu lebih ke waktu sih sebenarnya sih. Bukan karena ada batasan, tapi karena ada waktu. Karena ketika gua udah memutuskan untuk menikah, gua udah mikirin konsekuensi atau apa yang bakalan terjadi ke depan. Nah, Sudah dipikirkan sudah matang-matang jauh-jauh hari. gue pikirin. Dan yang pasti perbedaannya cuma di waktu doang sih. Kalau waktu gue jomblo, gue punya banyak waktu buat diri gue sendiri. Tapi setelah menikah, gue lebih senang membagi waktu sama keluarga gue. Ada anak, sama istri gue. Itu. Jadi kadang waktu buat diri sendiri itu hampir nggak ada.
Berarti boleh dibilang ente berhenti berkarya? Tidak. No. Masih ada waktu sebenarnya, cuman gue lebih, kalau gue punya waktu luang, gue lebih senang bareng keluarga. Itu sebenarnya. Itu waktu yang menurut gue sangat berharga dan sangat sulit diulang. Itu sih. Oke. Jangan nangis mas. Ya, saya pengen. Ngantuk kayaknya, ngopi dulu mas. Iya, Ngopi dulu mas. Terakhir nih, pesan-pesan buat yang lagi mendengarkan obrolan-obrolan Basa-basi. santai ini, basa-basi ini. Oke. Gini aja dah, yang pengen hidup di Banjarmasin lah, gimana dah? Apa tuh? Saran bagi yang hidup di Banjarmasin dan ingin berkarya. Oke, pesan gua sih Universal nih, tidak harus jadi universal penulis. ya. Intinya pesan gua buat teman-teman yang terutama di Banjarmasin dan pengen berkarya. Kalau lo emang pengen bikin konten dan berkarya dan menghasilkan dari sana, lo harus coba. Jangan hanya sekedar pengen. Masalah nanti keterima atau enggak itu belakangan. Yang pasti lo udah nyoba. Itu yang penting sih. Dan jangan lupa, ketika lo pengen nyoba, usahain lo punya satu orang teman yang lo percaya dan dia emang sudah terbukti bisa ngejual kontennya. Itu sih, biar karyanya nggak sia-sia jadinya. Nah itu sih yang paling penting menurut gua. Ya. Intinya berkolaborasi ya. Berkolaborasi itu paling gampang banget sebenarnya Oke, caranya. Tips paling gampang. Ya. Mantap. Iya. Saya tarik kesimpulan dulu nih. Oke, silakan. Apa yang disampaikan beliau ini Beliau. tepat sekali. Oke. Dimanapun ente berada maupun di Banjarmasin, ya tidak harus berkecil hati lah. Karena bisa dibilang Banjarmasin ini juga ada potensi. Ada potensi, kita punya potensi. Jadi Cuma kadang kita arahnya nggak tahu. Itu doang. iya. Intinya tadi harus punya teman. Iya. Pada intinya buang jauh perasaan negatif, ya kan? Apabila kita berpikir positif, ya dengan niat yang menggebu-gebungin berkarya juga seperti di Jakarta sana, Insya Allah. pasti bisa bro. Buktinya banyak bro. Banyak. Yang itu apa? Kita punya teman si YouTuber Said Jola. Terus punya itu yang orang Banjar yang satu Awi. Nah, itu kita punya banyak sebenarnya potensi. Banyak bro. Terus buat aja dulu ya kan. Yang penting buat aja dulu. Kalau bisa itu kolom komentarnya di disable dulu. Karena Banjarmasin ini mudah baper orangnya. Bener nggak bro? Ya boleh. Sepengalaman ente bermain sosial media. Ya, bisa. Kalau nggak tahan kan itu aja. Ya tergantung imun gitu ya. Itu segitu aja basa-basi bersama Adit Regas. Thank you men. Oke, thank you men. Semoga ditambah rezekinya. Amin. Anaknya jangan bandel ya bung. Kayak siapa bung? Kayak ya banyak. Ya I don't know men. Saya lapar sudah nih perut nih. Oke. Saatnya kita akhiri semua ini. kembali ke kehidupan nyata. As I said, don't forget to pray to God because God is good. Cabut. Jangan takut, gerakan